In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Maklumlah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, infrastruktur belum begitu maju semaju bagian barat Indonesia. Jaringan akan sedikit pelet, pasang telinga, pegangan, dan mari kita bongkar propaganda anti Katolik dari agenda reformasi. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, katekesi kita pada hari ini adalah tentang reformasi dan ilusi kebebasan. Ini adalah sebuah apologi Katolik. Jadi, pernahkah ketika Anda berdialog dengan teman-teman Protestan, lalu mereka akan mengatakan, orang Katolik itu tidak bebas karena seperti kerbau dicocok paus. Sementara orang Protestan bebas, bisa membentuk Tuhan versi diri sendiri. Bebas kan? Bebas, lepas, bisa menciptakan Tuhan versi sendiri. Keren kan dari Protestan? Nah, ada sebuah pembicaraan dari seorang profesor di Brazil tentang reformasi dan kebebasan pribadi yang kemudian saya tanggapi, dan ini berfungsi untuk katekese bagi orang Kristen di Indonesia, baik yang Katolik maupun yang Protestan sampai kiamat itu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kebebasan yang dipinjam dari gereja sebenarnya. Luther memulai dengan kegelisahan moral yang sahih, penjualan indulgensi yang disalahgunakan. Nah, ingat, penjualan indulgensi itu salah gunakan, karena sebenarnya indulgensi tidak bisa dijual. Yang bisa dijual adalah surat tanda telah menyelesaikan indulgensi. Nah, hoaks yang beredar di kalangan Protestan anti Katolik adalah penjualan surat pengampunan dosa yang sama sekali tidak ada surat pengampunan dosa, dan itu bisa dijual. Tidak ada doktrin itu hanya doktrin khayalan Protestan untuk untuk mengukuhkan keanti-katolikan mereka, ya. Nah, saat dari apa yang terjadi ketika Luther dan beberapa imam mencoba memprotes praktik buruk dari beberapa orang, ya sama seperti kalau sekarang orang menjual surat permandian atau menjual surat krisma, menjual apalagi akta perkawinan, ya seperti itu kan. Nah, apa yang mau diprotes? Sebenarnya dari satu luka ini lahir amputasi total dari koreksi pastoral yang seharusnya terjadi menuju revolusi teologis, artinya protes yang kebablasan sebenarnya. Protestantisme itu mengklaim dirinya pembebas manusia dari tirani Roma, padahal yang terjadi justru penggantian satu otoritas yang kelihatan dengan ribuan otoritas yang saling bertentangan. Kebebasan yang dijanjikan menjadi kebingungan. Otoritas yang ditolak muncul kembali dalam bentuk tafsir pribadi. Ya, ini fakta, ya, fakta. Faktum non fictum. Katolik melihat sejarah bukan sebagai rantai penindasan, melainkan sebagai tubuh yang tumbuh. Gereja yang satu itu, yang sama sejak Wittenberg hingga Roma, mengalami luka, bukan kematian. Nah, dalam tubuh yang terluka itu, rahmat tetap bekerja. Reformasi bukanlah kelahiran kebebasan, melainkan lahirnya fragmentasi spiritual yang kemudian menimbulkan ilusi kebebasan. Ya. Mari kita lihat ada beberapa narasi semu, ya, narasi semu dari kalangan Protestan. Apa yang dinamakan narasi semu? Maksudnya cerita yang seolah-olah benar, tapi itu sebenarnya propaganda. Separuh benar, separuh omong kosong. Ya. Para pembicara Protestan polemikus anti-Katolik biasanya menggambarkan reformasi sebagai pembebasan manusia dari kebodohan
despotisme. Despotisme itu apa? Tindakan sewenang-wenang dari penguasa, kemiskinan dan dosa kecil. Ya, beberapa film tentang Luther itu sebenarnya adalah film propaganda Protestannya. Tapi setiap klaim kebebasan itu berdiri di atas fondasi teologis yang rapuh. Ya, yang pertama, kebebasan dari kebodohan. Pendidikan umum bukan buah reformasi, bukan, melainkan kelanjutan dari benih skolastik dan monastik Katolik. Sebelum Luther lahir, biara-biara Benediktin dan Sistersian telah mendirikan sekolah-sekolah rakyat, Universitas Bologna, Italia, Paris, dan Oxford di Inggris, yang melahirkan sains Eropa itu berakar dalam rahim gereja. Luther hanya mewarisi kebun yang sudah ditanam selama 1000 tahun, lalu mengklaimnya sebagai ciptaannya. Ya, ini reformator yang kurang ajarnya di situ. Kemudian kebebasan dari despotisme. Calvin berbicara tentang supremasi hukum atas kekuasaan, tapi doktrin sola scriptura yang dia anut justru menghancurkan dasar objektif hukum moral. Tanpa magisterium, siapa menafsir hukum Allah? Tiap tafsir pribadi menjelma jadi tirani tafsir, seperti yang kita saksikan bagaimana mereka menafsirkan peristiwa salib itu. Ketika gereja ditolak, lahirlah teokrasi kecil, ya, untuk sementara dipimpin oleh beberapa pendeta yang punya followers banyak di sosial media. Bukan Genewa yang mengeksekusi Servetus karena berbeda tafsir. Ya, itu teokrasi kecil di Genewa, Switzerland. Maka kebebasan itu ternyata berwajah sensor baru. Ya. Kemudian apakah kebebasan dari kemiskinan? Etika kerja Protestan dikagumi Max Weber, ya, tetapi dikritik Thomas Aquinas. Bagi gereja, kerja bukan jalan menuju keselamatan ekonomis, melainkan partisipasi dalam Opus Dei, karya penciptaan Allah. Reformasi memang menekankan kerja, tetapi menanggalkan dimensi sakramental dari kerja itu. Hasilnya, kerja menjadi berhala baru, dan kapitalisme lahir dari kekosongan spiritual itu, a.k.a. perpuluhan kapitalisme. Ya. Nah, apakah kebebasan dari dosa-dosa kecil? Ya, karena bagi Protestan dosa ya tetap dosa, tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Ya. Protestan bodoh kan biasa begitu, pikirnya hanya hitam putih. Protestantisme menolak pembedaan dosa berat dan ringan, menghapus purgatorium, dan menafsir keselamatan sebagai deklarasi eksternal, bukan transformasi internal. Jadi menurut mereka, karena mereka sudah bejat total, selamanya mereka akan bejat total. Ini dasar antropologi pesimistik, ya. Jadi tinggalkan Protestantisme. Tapi manusia yang tidak lagi berjuang melawan dosa kecil akan kehilangan kepekaan moral. Dunia modern yang lahir dari reformasi membuktikan itu. Dosa disamakan dengan kelemahan psikologis, bukan pelanggaran terhadap Allah. Ya. Nah, di balik retorika tersebut ada retorika kebebasan itu sebenarnya ada krisis ontologis. Protestan itu sudah morat-marit, porak-poranda karena tidak punya dasar metafisik yang jelas, lari sana lari sini. Ya, dan biasanya kembali ke Katolik beberapa saat ketika ada sesuatu yang penting punya harus dilandaskan. Seperti ya ketika polemik salib terjadi, Deenggaras harus pindah sebentar ke Katolik untuk meminjam metafisika Katolik. Sebab kalau pakai ayat sih selesai, semuanya bidat. Reformasi itu menjanjikan kebebasan tetapi memotong manusia dari prinsip ontologisnya. Ya, prinsip ontologisnya. Kesatuan antara rahmat dan kodrat. Dengan menolak sakramen dan gereja sebagai saluran rahmat, manusia dipaksa berdiri sendiri di hadapan Allah. Ya, tidak ada pengantara kan? Berdiri sendiri di hadapan Allah yang jauh. Itulah akar kesepian modern. Ya. Sola fide melahirkan solus ego. Ya kan? Jadi sekarang Protestan itu modalnya akun YouTube dan mikrofon. Sudah itu koar-koar, tafsirnya paling benar, semua yang dikatakan harus diikuti oleh semua orang Kristen dan sebagainya. Modalnya apa?
akun YouTube dan mikrofon, ya kan? Ya. Bagi Katolik, kebebasan sejati bukan lepas dari otoritas, ya, melainkan partisipasi dalam kebenaran yang memerdekakan. Veritas liberabit vos. Santo Agustinus menulis seperti ini: Servi sunt qui liberi esse nolunt in domino. Manusia bebas bukan karena tidak tunduk seperti Protestan, tetapi karena tunduk pada kebenaran yang mengasihi. Ya kan? Jadi sampai sini jelas, Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan. Jangan balik, bukan Katolik itu Tuhan, Protestan itu iblis. No. Perhatikan, camkan. Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan. Yang ketiga, soal sains, budaya, dan warisan skolastik. Ya, Protestantisme mengklaim sebagai pelopor sains modern. Namun dasar rasionalitas ilmiah telah diletakkan jauh sebelum Protestan muncul di muka bumi oleh Thomas Aquinas, Robert Grosseteste, Roger Bacon, dan para teolog Katolik yang menegaskan bahwa alam semesta adalah ciptaan yang rasional karena keluar datang dari logos. Sementara Protestan bangun dan kita presuposisionalisme kan kitab suci. Bodoh. Francis Bacon memang mengembangkan metode empiris, tetapi kerangka metafisiknya tetap bergantung pada warisan Katolik. Ya, keyakinan akan keteraturan ciptaan, kosmos. Jika teologi Katolik tidak lebih dulu memisahkan antara Allah dan dunia secara analogis, bukan dualistik, sains tidak akan mungkin lahir. Reformasi hanya mewarisi rumah yang sudah berdiri sambil menolak fondasi. Inkoherensinya ada di situ. Dasar Protestan. Kemudian ada dari tatanan rohani ke disintegrasi moral. Sebut saja ajaran moral Protestan yang seragam. Tidak ada. Ketika Protestantisme menolak otoritas gereja, dia membuka pintu relativisme moral. Tidak ada lagi magisterium vivum, otoritas hidup yang menafsir kitab suci dalam roh yang sama yang menuliskannya. Maka tafsir menjadi pasar bebas, pasar malam, dan kebenaran berubah menjadi preferensi. Kau mau ikut pendeta yang mana? Begitu. Dari situ lahirlah fragmentasi gereja, liberalisme teologis, dan pada akhirnya, pada gilirannya, sekularisme menuju ke ateisme. Protestantisme ingin membebaskan manusia dari gereja, tetapi malah membebaskan dunia dari Allah. Ya kan? Jadi saudara-saudaraku, kebebasan sejati itu bebas di dalam kebenaran, bukan bebas di dalam halusinasi diri sendiri. Reformasi adalah kisah manusia yang ingin menebus dirinya sendiri dari dosa kelembagaan, namun berakhir dengan menciptakan dosa kelembagaan baru bernama individualisme spiritual. Camkan, Protestan itu sebenarnya individualisme spiritual. Alkitab itu hanya sebagai Alkitab atau kitab suci itu hanya sebagai postulasi, ya. Karena toh Andalah yang menentukan ayat mana yang mau dibaca, tafsiran mana yang diterima, dan seterusnya. Jadi Alkitab itu hanya postulasi. Kau Andalah pengnya, ya, begitu. Gereja Katolik dengan segala luka dan reformasinya sendiri di Trente Vatikan II tetap berdiri bukan karena kekuasaan, melainkan karena kesetiaan kepada struktur ontologis kebenaran yang inkarnatif. Ya, bagian ini yang Protestan tahu. Ya, mereka hanya duduk-duduk baca bukunya Katolik lalu berhalusinasi tentang Tuhan Yesus. Besok kalau ke gereja Protestan tanyakan kepada mereka, di manakah Yesus Tuhanmu? Mereka akan kebingungan. Oh, itu kan kita hanya baca di Alkitab dan bisa menghayal saja, ya kan? Begitu. Kebebasan sejati bukanlah teriakan tanpa paus, tanpa sakramen, tanpa ibu. Kebebasan sejati adalah berjalan bersama gereja yang terluka namun suci, yang di dalamnya Kristus terus berbicara. Protestan itu bukan Kristus yang bicara, di situ pendeta yang bicara dengan tafsir pribadinya sendiri.
yang akan terus baku naik sampai kiamat dengan pendeta lainnya. Dalam gereja itu, kebebasan tidak dibeli dengan koin yang jatuh di piring logam. Bukan, itu propaganda hoaks anti Katolik, melainkan ditebus dengan darah yang jatuh di kayu salib. Ya. Jadi Protestantisme mengira Roma menjual surga, dan itu yang sering dimainkan oleh polemikus anti Katolik. Padahal Roma selalu menawarkan salib. Dunia modern menolak keduanya, memilih kenyamanan tanpa penebusan. Tetapi kebenaran tetap keras kepala. Hanya kasih yang terinstitusional dalam gereja yang dapat memerdekakan manusia dari kebohongan kebebasan. Nah, pertanyaan untuk teman-teman, apa manfaat menjadi jemaat Protestan? Camkan. Sekali lagi, apa manfaat menjadi jemaat Protestan? Kalau belum tahu kebenaran, oke, tapi kalau sudah tahu manfaatnya apa sih? Manfaat menjadi jemaat Protestan. Mau mengenal Kristus, kenal dalam gereja Katolik. Kalau kenal di jemaat Protestan tidak utuh. Jadi, kalau sudah tahu kebenaran, tinggalkan segera Protestantisme. Kalau Anda terlalu anti Katolik, pilih saja agama lain. Karena Protestantisme itu sebenarnya absurd. Absurd ya. Protestantisme itu absurd. So, my friends, demikianlah katekese singkat kita pada hari ini, dan sampai jumpa di katekese berikutnya. Tuhan memberkati kita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.